Eh, ini Bu Cici yang akan sharing dan ada yang sudah standby lagi juga adalah Pak Hai, Adi. hai semua. Ya, halo Bu Cici. Lalu ini adalah Pak Halo Mas Adi. James. Halo Ibu. Nah, di sini kami akan nanti serahkan waktunya ke Bu Cici dan Pak Adin. Masing-masing akan dapat kurang lebih 10-15 menit untuk sharing. Lalu nanti karena kuotanya masih tersedia, kalau ada Bapak atau Ibu guru yang mau ikut sharing, berbagi praktik baik, apa saja seputar penggunaan teknologi untuk KBM, itu dipersilahkan. Untuk setiap pembicara, nanti akan dibuatkan video sharingnya, dan itu akan menjadi portofolio pribadi dan portofolio sekolah. Jadi, itu sebagai reward juga buat Bapak Ibu ya. Nanti itu bisa diupload dan bisa dijadikan portofolio untuk saat akreditasi atau peninjauan performa ya. Kalau begitu, saya akan mulai. Di sini saya mau menyerahkan mungkin Pak Adin atau Bu Cici, siapa duluan ya yang mau ya? Mau berdasarkan urutan atau mau sweet? Asik. Urutan aja ya kalau gitu ya. Karena di pengisian pool itu yang pertama kali mengisi adalah Bu Cici. Saya akan berikan Oh, waktunya ke Bu Cici setelah ini. Mungkin nanti bisa diawali dengan sedikit perkenalan diri di awal ya, Bu Cici. ya. Lalu nanti boleh dijelaskan hal apa yang ingin di-sharing, kemudian layarnya bisa diambil. Saya persilahkan waktunya ke Ibu Cici. Monggo, Bu. Terima kasih Mas James. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat Assalamualaikum siang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih bisa berkesempatan sharing di sini. Sebetulnya teman-teman semua pasti banyak yang jauh lebih keren planning untuk mengajar online-nya ya. Catatan-catatan yang kemarin di Leader Summit terutama itu keren banget Mas James. Iya, Saya mau remedial yang hari pertama. dahsyat ya, Bu ya, itu ya. Ya, jujur saya ketiduran itu Nggak pas apa-apa, Bu. pembicara ketiga ya, Iya. mencerna. Yang keren banget itu yang hari kedua. Kalau saya saran teman-teman silakan ditonton. Hari kedua sebetulnya Saya tebak dari Jenros ya, Bu? ya Ibu semuanya. nonton semua ya? Oke. Semua, ya saya Wow, ngikutin dari awal sampai akhir. oke. Lumayan catatannya banyak banget. Mantap. Ya, itu untuk sharing hari ini, saya mau sharing mengenai deep learning yang kemarin. Mhm, Sebetulnya kurang lebih sama, kan ada tingkat sedang, ada tingkat tinggi. Saya mhm, share screen dulu ya. mhm. Silakan, Bu. Nanti teman-teman boleh silahkan, eee, ini saya langsung ke yang sharing tingkat, ya udah dulu deh. Ya, Udah kelihatan belum screen saya? sudah terlihat, Bu. Oke, ini yang tingkat, rendah, sorry sedang, subjeknya English seperti biasa, saya selalu menyampaikan mudah-mudahan teman-teman nggak bosen, eee, yang mengajar bahasa atau komputer, art, itu paling bisa, integrasi dengan pelajaran apapun, Hmm, ya, apalagi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. hmm, Ini langsung saja tema topiknya saya mendeskripsikan lingkungan pasca pandemi. mhm, Pasti ada banyak hal yang berubah mulai dari kebersihan, cara masyarakat berkegiatan di luar gitu. Mungkin yang biasa buang sampah sembarangan sekarang mikir berkali-kali buat buang sampah sembarangan. hmm, Banyak positifnya sebetulnya. hmm, Eh di sini skenario KBM-nya berpikir kritis dalam mendeskripsikan keadaan lingkungan pasca pandemi. mhm, Karena ini tingkat sedang, jadi multi platform yang dipakai Google Classroom. Sebetulnya Google Classroom itu main kelasnya, hmm, penugasan dan lain sebagainya ada di situ. Telegram saya gunakan biasanya untuk interaktif, untuk evaluasi di situ juga. Kalau misalnya evaluasi general secara keseluruhan, kemarin saya sempat coba pakai Google Form, minta feedback dari anak-anak mengenai bagaimana pengajaran saya dan lain sebagainya. Sebetulnya Google Form itu sudah menyediakan banyak sekali. Kita tinggal modifikasi aja pertanyaannya yang mau dipakai, seperti itu.
Eee, karena di global masih satu arah, saya rasa tidak semua anak menggunakan iPad dan lain sebagainya. Mungkin yang device-nya Note, kayak misalnya Samsung Note, mungkin dia Mhm, bisa bikin pakai pen gitu, seperti mhm, itu. Itu untuk device yang dipakai, kemudian langkah-langkahnya, seperti biasa opening-nya itu melalui video conference, karena anak-anak, kalau hanya dikasih instruksi, ya itu, eee, masih minat bacanya kurang. mmm. Sudah dijelaskan di instruksi pasti nanya lagi. Jadi lebih efektif kalau lewat, video conference seperti itu, Mas James. Mmm, Kemudian diberikan beberapa gambar, contoh-contoh sebenarnya ini, ada yang related, ada yang enggak, karena saya stok gambarnya belum update, jadi ini pakai stok gambar yang ada. Anak-anak diberikan gambar, contohnya seperti ini, kayak tempat wisata nanti akan seperti apa wajah barunya pasca pandemi. Kemudian, mungkin apakah masih akan seperti ini, banyak sampah gitu kan. Kemudian apakah, masih akan ada yang namanya kebakaran hutan, mungkin kalau sekarang yang bakarnya takut corona juga, jadi nggak mungkin ada yang bakar kan. mmm, Apakah akan balik lagi, maksudnya seperti itu Mas James, mhm, mendeskripsikannya, keadaan pasca pandemi lingkungan. Apakah kota masih akan seperti ini bentuknya, seperti itu. Bu, saya potong sedikit, Eee, boleh nggak, Bu? Silakan. Kayaknya saya lihat, Mhm, dari slide Ibu ini kan mhm. sangat menekankan pemberian informasi menggunakan gambar Silakan silakan. atau menggunakan foto. Mhm, Kalau Ibu sendiri, mhm, mengapa sih, Bu, ini jadi preferensi atau, Ibu punya persepsi apa, Bu, dengan mhm, mengajar menggunakan gambar? Apakah Ibu punya pendapat atau punya pemikiran sendiri mengenai mhm. gaya Ada, bercerita karena saya pakai selalu gambar? menekankan ke Mhm, iya iya betul, mengacu ke learning style anak-anak, nggak semua anak bisa membayangkan tanpa gambar atau audio saja, dia dengerin terus ngebayangin, "Oh, gambar, tempat wisata kayak gini." Ada anak yang visual, kita harus, tekankan ke maksudnya memfasilitasi mhm, learning style anak-anak kan ada 3, audio, visual, kinestetik. Audio visual sih, ada yang 2. mhm, Kebetulan kalau saya rata, mmm, saya sudah tes waktu itu rata. Grafik saya rata. Mungkin saya audio juga, visual juga. Makanya saya selalu memberikan gambar atau video, Mas Jen. mmm, Seperti itu. Anak-anak akan sangat tertarik dengan, gambar, ya. ya, Kalau guru-guru yang kreatif pasti itu bisa lebih keren lagi. mmm, Itu sih Mas Jem, alasan ya. saya kenapa selalu mencantumkan gambar. Wah, terima kasih, Bu. Monggo lanjut, Bu. Mhm. Oke, ini seperti biasa anak-anak diberikan pertanyaan dulu, contohnya misalnya standar kebersihan lingkungan kayak apa sih yang diterapkan masyarakat setelah pandemi kan mereka akan berpikir gitu, Mmm, akan, memberikan pendapat-pendapatnya, akan berpikir kritis, itu yang ditekankan. Kemudian untuk penugasannya sendiri, seperti biasa anak-anak boleh pilih mau mendeskripsikan lingkungan kota, lingkungan pedesaan, kemudian tempat pariwisata, sesuai yang mereka, minati, yang mereka suka gitu. Eee, ini contoh saya kasih video di YouTube, ini tuh mhm, kalau nggak salah, keadaan kota Jakarta ya, mmm, selama PSBB yang sepi banget. Jadi anak-anak bisa cari referensi-referensi, apa yang berubah di lingkungannya masing-masing, seperti itu. mmm, Kemudian siswa membuat deskripsi mengenai keadaan lingkungan, saya selalu memfasilitasi balik lagi siswa yang tingkat pemahamannya, sedang, jadi dikasih, minimal 2 subtopik, kayak mereka harus keadaan cuacanya harus dideskripsikan, kebiasaan barunya di lingkungan, apa, gitu. mmm, Mereka harus mencantumkan gambar atau foto lingkungan yang akan dideskripsikan. Contoh kalau mereka mau deskripsikan tempat wisata, apa saja fotonya, gitu. Pasti kan banyak, mhm, di media online. mhm, Penugasannya boleh dibuat di aplikasi apapun yang mhm, mereka kuasai, mhm, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Seperti biasa deadline yang kan kalau saya sih sebetulnya fleksibel ya, kenapa mmm, selalu deadline kayak contoh ini sebenarnya saya contoh sih Mas James 8 mhm, Mei gitu, mhm, eee, tergantung tingkat tugas yang saya kasih. Kalau
hanya suruh nulis 2 paragraf, saya nggak akan ngasih sampai jam 12 malam. Paling selama sesi itu aja saya tungguin gitu. 1 jam atau 30 menit seperti itu. Oke. Karena ini mereka harus kreatif, jadi saya tunggu sampai dengan jam 12 kayak gitu. Ini sih kalau untuk yang tingkat sedang. Nanti seperti biasa anak-anak diberikan feedback di Telegram. Oke. Jadi ngambil beberapa contoh, 1 atau 2 contoh seperti itu. Yang sudah saya koreksi. Wow. Ini untuk yang sedang. Kalau untuk yang tingkat tingginya sekalian aja ya Mas James. Monggo Bu, monggo. Untuk yang tingkat tingginya ini mereka bersinggungan dengan saya sih ini di sini integrasi dengan pelajaran komputer, sebetulnya dengan math juga bisa. Saya kemarin tadinya mau ngajak Mas Malik ini. Oke. Ya, ini berpikir tingkat tinggi. Kalau yang tadi itu kebiasaan di lingkungan, ya keadaan lingkungan. Kalau ini apa ya? Aktivitas baru yang mereka nggak pernah lakukan gitu loh Mas James selama sebelum pandemi dan setelah pandemi. Contoh saya yang nggak bisa masak martabak gara-gara Miss Tika sama Miss Dolince, hai. Saya sama Miss Ambar tuh itu. Ya, ibu ya. 3 ibu itu memotivasi saya. Saya jadi bisa bikin martabak gitu. Wow, ini fakta menarik. Iya. Saya yang nggak suka nonton film Korea, saya jadi ahli banget. Wah, saya suka tuh. Observasi. Oh, observasi. Kayaknya saya jadi lebih mahir daripada Mistika. Mistika, hai. Kalau ini tingkat tinggi ya Mas James. Saya cuma ambil 2 gambar, 2 contoh saja. Ini apa sih tadi judulnya? Ini contoh anak-anak ngapain aja, saya baca dari sini deh. Permasalahan diskusinya itu kegiatan baru yang timbul selama di rumah. Jadi mereka harus nanya ke responden di luar. Jadi ini bisa banyak banget nih, bisa pakai gimana cara melempar pertanyaannya. Sebetulnya saya di kelas pernah bikin, tapi respondennya anak-anak kelas itu juga kelas kecil. Kalau ini kan tingkat tinggi ya, mereka harus berhubungan sama orang lain gitu. Oke. Contoh saya selalu kasih ke anak-anak, ini ada kelas filmmaking nih. Ini kebetulan tentang illustrations. Anak-anak yang suka di art, bikin ilustrasi kan banyak. Ini ikutan aja iseng karena gratis. Atau nanti minggu depannya lagi, kebetulan Visinema ini ngadain per minggu selama bulan puasa. Ada scriptwriter, anak-anak yang suka nulis skrip silahkan gitu. Pengalamannya apa aja. Ya selain memasak, mainan TikTok dan lain sebagainya gitu. Apa aja lah yang nggak pernah dilakukan jadi dilakukan gitu. Mungkin kebiasaan nonton film, kayak saya itu film saya tonton sejujurnya untuk cari-cari referensi gambar. Iya benar. Karena ya drakor itu membuka mata saya. Saya newbie drakor gara-gara Mistika pokoknya. Waduh. Oke. Seperti biasa saya selalu melakukan video conference, kemudian bahan diskusinya ini. Contoh pertanyaannya saya lemparkan ke anak-anak, kegiatan baru yang diikuti selama di rumah. Terus yang bisa membantu menghilangkan kejenuhan tuh apa, ngapain aja gitu. Terus apakah perlu mengikuti sesi kegiatan konseling? Pastikan anak-anak yang parents-nya. Ini kan homeschoolingnya bukan yang homeschooling apa sih kayak yang Kaseto punya ya Mas James? Iya. Ini counseling by accident, by design. Ya, kita nggak bisa kemana-mana, cuman bisa di rumah aja. Kalau anak-anak homeschooling biasa kan masih bisa ke mall gitu kan? Betul. Kalau tidak ada pandemi ya, maksudnya seperti itu. Itu. Kemudian memberikan referensi e-book boleh sekali lagi harus sesuai minat anak-anak. Kemarin yang disampaikan siapa Zara ya, Bu Zara dari Malaysia itu harus yang berdasarkan anak sukai gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang nggak suka film kan kasihan juga kalau saya paksa suruh deskripsikan film gitu. Oke. Ya, jadi topiknya tetap ditentukan. Ada limitasi topiknya. Siswa diberikan penugasan untuk membuat survei kepada masyarakat melalui medsos mengenai
aktivitas selama di rumah. Boleh pakai Instagram, tapi mereka harus desain dulu Mas James, draft-nya. Misalnya yang mau ditanya 3 pertanyaan aja tuh yang contohnya saya kasih. Cara kasih lempar ke responden, di Instagram itu kan ada, di Instastory ada mode questions ya, boleh di situ. Atau misalnya follower saya nggak banyak, cuman 10 gitu. Siapa yang mau jawab? Jadi bisa lewat grup kelas seperti itu. Atau grup angkatan, pasti kan dari 100 anak ada 10, 20 yang jawab gitu kan. Itu cara melempar survei ke masyarakat luarnya. Kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom, dicek dulu kuesionernya. Itu kalau ini kan dari saya ya, mereka bisa bikin pertanyaan sendiri yang jauh lebih menarik. Oke. Setelah form kuesioner dicek guru, siswa sebar kuesioner melalui medsos. Itu tadi yang saya sampaikan, bisa lewat Instagram, platform sosmed manapun. Siswa mewawancarai salah satu narasumber untuk dijadikan sumber tambahan di video report. Jadi nanti by the end itu bikin infografis gitu Mas James. Oke. Outputnya itu berarti semuanya adalah outputnya semuanya video report namanya. Video report. Oke. Ya, siswa membuat infografis kan hasil kuesioner dan dijelaskan dengan membuat video report. Ketentuannya nggak usah banyak-banyak. Anak-anak 2 menit aja udah kelamaan ngomong 2 menit. Oh iya betul. Ya, dengan mewawancarai 1 orang itu bisa jadi tambahan referensi juga kan. Share pengalaman lah selama di rumah udah anak-anak kan 2 bulan ya kalau nggak salah. 2 bulan ngapain aja, apa hanya boboan aja sambil ngerjain tugas guru gitu. Kalau saya kan udah jago bikin martabak gitu. Ya kayak gitu. Batas pengumpulannya seperti biasa harus ada tenggat waktu. Kenapa sih saya selalu menekankan tenggat waktu? Sebetulnya yang telat-telat juga masih diterima. Saya tetap memunculkan nilai-nilai anak walaupun di rumah dia harus tetap disiplin. Contoh kami di JH itu di global absen kalau untuk guru-gurunya dari jam 6 ya. Batasnya sampai jam 8. Sama terlambat ya terlambat, absen nggak bisa isi absen terlambat pun seperti itu. Jadi kita tetap menumbuhkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, respect seperti itu. Walaupun kelas online kita bentuk seperti itu. Bedanya mereka cuman boleh pakai baju bebas aja. Intinya ini bisa merefleksikan ke yang kemarin. Kalau kata siapa? Jane Ross ya. Jangan plek memindahkan sekolah reguler ke online, itu percuma, nothing gitu. Jadi jangan sampai yang anak-anak benar-benar harus pakai seragam. Halo, nih online, stres mereka. Kayak gitu. Jadi memang pasti ada bertransformasi, ada hal yang berubah gitu. Nggak semuanya 100% harus jadi. Itu apa bedanya? Sekali lagi, perhatikan keadaan anak-anak gitu. Terutama orang tuanya ya. Yes. Nah, jangan sampai orang tuanya bentar-bentar di-chat, Miss Amber. Tugas bahasa Inggris susah banget ya. Yang di komplain duluan itu pasti mentornya atau wali kelasnya Mas James. Jadi sebetulnya menghindari hal-hal seperti itu. Memang tetap balik lagi. Kita harus pasti ada rules regulation yang jadi longgar. Itu sih. Teman-teman saya kalau ini infografisnya kan bisa Math ya. Ada hitung-hitungannya lah. Pokoknya kalau mau diintegrasi sama Math bisa bikin Mr. Malik wah ketahuan nih matematika saya jebol banget. Ya itulah pokoknya mau sama Math bisa, sama bisa, integrasinya sama mana aja. Itu sekian Mas James dari saya, sangat terbuka untuk teman-teman. Mohon maaf ini tampilannya saya tuh sederhana banget. Makanya saya menunggu sharing teman-teman yang mau menggunakan tools itu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Baik. Ditunggu feedback-nya. Terima kasih Bu Cici. Thank you Mas James, teman-teman semua. Terima kasih kembali. Saya rangkum ya Bu. Di sini banyak sekali hal yang disampaikan. Saya tadi mencoba untuk menangkap ada beberapa esensi di dalamnya. Yang saya rangkap ini adalah cerita tentang integrasi critical thinking dalam skenario KBM bahasa Inggris, deskripsi
Dan Mhm. untuk yang tingkat tinggi ternyata topiknya berbeda, bukan deskripsi Yap, lingkungan, betul. Mhm. tapi skenario yang ternyata integrasi Iya. dengan mata pelajaran lain. Yap, Nah, di betul. sini saya lihat ada poin-poin menarik karena yang satu yang sangat identik dari Miss, Cici adalah, penggunaan gambar untuk visualisasi murid itu tadi, terlihat ya, mungkin karena hobinya Mhm. fotografi juga gitu ya, jadi, terlihat pemilihan gambar. Menggunakan gambar untuk bercerita itu tuh satu hal yang powerful sekali, khususnya untuk yang Yap, visual. betul. Lalu, ada skenario KBM yang integrasi dengan mata pelajaran lain, tadi ya sudah dibuat gitu ya, itu ide yang sangat menarik tuh, gitu ya. Apalagi kalau mata pelajarannya sangat fleksibel, sifatnya ya, bisa Betul. dicampur-campur dengan mata pelajaran lain yang luwes gitu. Lalu, saya senang dengan ada bentuk penugasan, yang sekaligus membantu murid itu coping stress ya. Jadi, Yap. bagaimana murid jadinya dalam tanda kutip curhat kegiatannya di rumah yang, Iya. kegiatan baru, ini sesuai dengan anjuran juga dari berbagai macam psikolog pendidikan dan juga kemarin dari narasumber kita ya, bahwa Yap. situasi ini pembelajaran itu, tidak lagi harus nuntut materi selesai, dari kementerian juga Iya, sudah bilang nggak harus semuanya selesai, yang penting betul. pembelajarannya bermakna dan bisa membantu kita jadi manusia yang utuh ya kalau nggak salah kalimatnya. Yap. Mhm Nah, mhm. sudah integrasi dengan deep learning yang lain, ada komunikasi dan kreasi yang ada di sana ya, murid mengumpulkan data, menyesuaikan Mhm karyanya untuk pemirsanya, itu berarti kan ada riset di sana, mhm. ada personalisasi pembelajaran juga, karena murid bebas memilih alat ya, dahsyat juga menurut saya. Yap. Lalu, yang paling penting juga di tengah-tengah tadi saya lihat, nggak tahu Bapak Ibu sempat nyiri apa enggak, tapi poin di mana guru menjadi fasilitator untuk umpan balik itu yang juga penting ya di titik ini. Jadi, murid kalau ngutip pinjem kalimatnya Bu Jen kemarin bahwa, murid itu harus lihat guru gitu. Jadi Betul. kehadiran guru itu juga harus terasa di murid. Salah satunya berarti Mmm. ketika mengerjakan tugas ada waktu di mana ada umpan balik, kemudian ada Iya. ngobrolnya. Nah, itu yang saya senang, bentuk ini tuh, skenario KBM yang keren menurut saya Bu Cici. Terima Thank you, kasih. Mas James. Nanti mungkin Ini sebetulnya akumulasi teman-teman sih. iya, Saya rangkum. rangkum ya. Nanti Ya, kalau belajar dari teman-teman. ada tambahan dari teman-teman yang Mhm. lain mungkin mau bertanya atau mau menanggapi, saya akan, serahkan ke Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau punya pertanyaan ditampung ya, nanti saya akan kasihnya di akhir, bareng-bareng. Eee, Sekarang saya akan ke Pak Adin. Jadi, Terima kasih Mas James terima ya. kasih Bu Teman-teman Cici. ditunggu sekali masukannya, terutama Iya, Mister Iran tuh, keren banget weh, penggunaan, aplikasinya. mantap. Saya tuh ya, untuk belajar aplikasi baru Fitur harus ya, Bu. lama observe-nya. Iya, Makanya, eee nyimak banget. Ya, biasanya kalau di sharing praktik baik mungkin ada guru-guru yang menggunakan aplikasi yang kita belum pernah oprek. Nah, Mhm nanti mhm kalau mhm. ada kayak kemarin kesebut ada Seesaw dan ada Clips dan Mhm. lain-lain. Iya Nanti kalau betul, heeh. kalau ada momen di mana Bapak Ibu juga mau sharing-nya adalah sharing praktik baik penggunaan, aplikasinya juga dipersilahkan ya. Jadi Mhm itu juga mhm. tidak dibatasi. Thank you ya Bu Cici. Sip, Eee, sama-sama Mas James, ya, waktunya dan kesempatannya. terima kasih Senang banget nih bisa kembali. sharing. Nah, saya juga mau mengucapkan selamat datang dulu sebelum saya ke Pak Adin lagi ya, Pak. Selamat datang. Kalau kalau lihat sekarang ruangannya jadi sangat ramai ya. Jadi di tengah-tengah tadi saya sambil menerima Bapak Ibu yang masuk ke ruang tamu, saya mau sapa satu-satu tapi banyak sekali. Jadi saya mungkin sapa beberapa yang baru bergabung terakhir. Ada Pak Hamid, halo sambil menyetir. Waduh, mantap. Pak, hati-hati di jalan ya, Pak. Lalu tadi saya lihat ada Pak Yandi, eee, ada Pak Iran, ada Pak Doni, ada Pak Sandi, eee, ada Miss Marcelli, ada Pak Henrico yang terakhir-terakhir ini baru bergabung saya klik-klik ya. Pak Rahman, kan, Pak Hakim, Pak Rahman Hakim ya. Lalu ada banyak sekali Bapak Ibu yang bergabung, selamat bergabung. Saya lihat ada yang memang lagi sanggup untuk atensi penuh, ada yang sambil multitasking. Semoga apapun yang dikerjakan, lancar dan tetap bisa, mengikuti sesinya ya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke pembicara yang kedua, baru saja Bu Cici selesai.
Saya akan ke Pak Adin. Sekarang Pak Adin sudah siap, sudah standby ya. Hari ini bajunya baju merah, cakep banget nih Pak Adin. Pakai jogger ya Pak? Ada jadi pengen ke Jogja. Pak Adin Pengen idola ketemu nih. Bang Ijang. Iya, dari fansnya. Bang Ijang kayaknya hari ini absen ya. Jadi Absen ya. nanti rekamannya deh Pak, saya kirimin. Pak Adin, saya serahkan waktunya. Sebelumnya saya mungkin introduksi sedikit. Pak Adin itu yang salah satu yang cukup rajin untuk sharing di ini ya, di kelas websis khusus. Jadi beliau adalah guru di SMP Islam At-Taubah di Jakarta Timur, mengajar bahasa Inggris juga. Jadi beliau juga sudah ikut berbagai macam sertifikasi, teacher dan Google Certified Educator. Dan hari ini beliau akan sharing. Saya penasaran mungkin dengan topik apakah hari ini akan di-sharing. Saya serahkan waktunya ke Pak Adin. Silahkan Pak. Ya, saya tangkap waktunya Mas Jeff. Hup. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya cek sound dulu pakai headset One More, Mas Jeff. Jelas nggak suaranya? Jelas sekali Pak. Udah beli ya Pak. Oke, baik. Sebetulnya di sesi ini saya ingin berbagi yang tadi aja sih, yang tentang Google Meeting ya. Karena saya saat ini sedang mengoperate banget di sisi teknis. Kalau tadi kan Ibu Cici berbagi di sisi silabus ya, atau pedagogi ya Pak ya. Pedagogi ya. Nah, saya mungkin di sini ingin berbagi tentang update Google Ecosystem. Karena memang saya juga lagi ngulik itu dan mau ngejar Google level kedua. Doain Mas James ya. Aduh, dibalap dong saya nih. Yeah. Nah, jadi ada dua hal yang teknis yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Apple Ecosystem. Yeah. Saya seminggu ini sampai sempat sakit itu sedang belajar coding, Mas James. Oke. Belajar Playground Swift. Saya juga sudah mendaftar ke Apple Developer Academy di Binus. Semoga diterima. Amin. Kalau terima nanti 10 bulan bakal menjadi magang di sana. Itu untuk codingnya ya. Untuk yang Google-nya, kebetulan saya meng-highlight di Google Meeting. Jadi awalnya, karena keterbatasan kami, our limitation untuk membeli license Zoom, saya awalnya kan ngajar di kelas pakai Zoom. Kemudian nunggu anak join kan lama tuh. Sehingga waktunya habis gitu. Pas mulai kumpul, sudah mau habis, tinggal 10 menit. Akhirnya off kan. Nah, itu membuat saya, mengganggu saya lah, memang mengganggu batin saya gitu. Sehingga saya coba kulik lagi, ketemulah di Google Meeting yang memang ada di ekosistem Google Suite for Education. Saya mulai pakai itu, betul kalau Mas Jam di awal bahwa ada ongkos lagi, saya mesti memberikan lagi sosialisasi, saya mesti bikin lagi tutorialnya, tapi itu dapat bayarannya lah ya. Jadi saya bisa menggunakan minimal di sekolah, dengan guru, dengan yayasan, dan dengan anak-anak. Nah, satu hal yang saya amati setiap minggu itu, update yang awal banget di Google Meeting, memang sangat tidak enak user interface-nya, ya, tidak seperti di Zoom. Jadi sangat enak dan sangat mudah. Tapi lama-kelamaan Google mengupdate fiturnya, sehingga the latest tadi saya pagi itu saya baca ada 4 hal yang dia keluarkan. Yang pertama itu adalah sekarang sudah bisa menampilkan tile opsi ya. Jadi bisa menampilkan 16 wajah dalam satu frame. Di bulan Mei nanti bakal menjadi 49. Jadi kalau pakai laptop tuh bakal enak tuh nanti lihat tampilannya. Itu yang pertama. Kalau Pak, maaf saya potong. Kalau yang 16 itu tadi di laptop atau di laptop? iPad? Laptop ya, oke. Di laptop. Berarti ini Bapak ceritanya mungkin biar menggambarkan, biar konteksnya jelas. Berarti ini menggunakan laptop ya Pak? Laptop ya, laptop. Oke. Karena kata kuncinya betul, belum mobile banget si Google Meeting itu. Tapi kalau saya baca di Google Suite update-nya, dia akan membuat semobile mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada fitur yaitu dim automation. Jadi bisa memaksimalkan cahayanya. Kalau gelap
si kameranya itu akan membuat terang. Jadi ada semacam otomasi cahaya. Dia bisa mendeteksi dim light di ruangannya apakah gelap atau terang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya sangat suka itu ada noise cancellation. Jadi dia bisa memilah suara-suara seperti ada kucing, ada motor lewat, atau sambil nulis pakai notes, itu akan diminimize oleh si Google itu. Itu di noise cancellation-nya. Sehingga fokus suaranya dapat oleh si audiens yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia juga bisa screen sharing di handphone juga bisa. Cuma memang sayangnya belum bisa anotasi ya, seperti di Zoom. Jadi untuk KBM yang membutuhkan fitur itu belum bisa digunakan. Lalu saya coba tunjukkan artikelnya. Saya sudah siapkan juga integrasi di Google, di Gmail, di Google Classroom. Nanti saya juga tampilkan. Saya izin share screen dulu ya, Mas Dim. Monggo, Pak. Saya pakai handphone, jadinya agak kecil karena iPad-nya dipakai anak saya. Oke, saya sudah tampil belum ya, Mas? Di saya belum, Pak. Belum ya? Nah, sekarang sudah mulai loading, sudah tampil, Pak. Sudah ya? Nah, ini saya pakai handphone. Dan ini 4 top requested Google Meet feature-nya ya. Nanti tampilannya bakal seperti ini nih. Jika menggunakan laptop ya. Jadi bisa dia ingin nyamain sama kayak Zoom lah. Supaya bisa lebih enak di mobile interface-nya. Seperti ini. Nah, kemudian dia juga menampilkan present higher quality video content with audio. Cuman sayangnya tanpa notasi. Yang ketiga ada low light mode. Nah, di sini kita bisa si Google-nya itu bisa otomatis ya mendeteksi pencahayaan di ruangannya. Yang keempat nih yang saya suka itu noise cancellation-nya. Itu to help limit interruption to your meeting. Jadi itu yang update terkini yang memang saya sangat gunakan setiap saat dan yang membuat saya mudah. Ini saya akan masuk ke integrasi dengan KBM. Yang pertama adalah penggunaan Google Classroom. Di sini sudah saya aktifkan melalui Google Admin di G Suite. Sudah ada link Meet-nya. Jadi ketika pagi, saya tinggal ketuk layar ini link Meet-nya. Kemudian semua siswa yang di kelas ini bisa berjoin, bisa gabung ya. Kedua, kita juga bisa membuat kode khusus ya, tanpa pakai angka-angka. Selama masih satu ekosistem Google, kita bisa menentukan sesuka kita nama meetingnya ya. Misalkan mau English Week 3, anak yang tahu kodenya tinggal ketik dan masuk. Ini untuk integrasi di Google Classroom. Kedua, di Gmail, saya tampilkan di sebelah kirinya ada fitur Meet. Nah, di sini juga bisa di Google semakin memudahkan kita dalam menggunakan Google ekosistemnya, dimanapun bisa kita temui fitur Google Meeting. Dan yang saya paling suka itu Google Calendar. Cuman saya nggak bisa nampilin nih yang versi webnya ya di handphone. Jadi saya coba pakai desktop mode ya, tapi tetap dia switching ke apps-nya. Apps lagi ya. Di Google Calendar itu saya tinggal semacam untuk penschedulan ya. Kalau di Zoom kan sudah langsung ada fitur scheduling ya. Nah, kalau di meeting itu nggak ada. Jadi kita mesti masuk ke kalender, kita tentukan tanggalnya, kita buatkan nama kegiatannya, kita invite siswanya, dan nanti bisa ada notifikasi setengah jam sebelum kelas, bisa via email, bisa handphonenya bunyi, si siswanya. Itu memudahkan dalam membuat kelas supaya siap lebih awal. Itu saya rasa manfaat yang saya dapatkan saat saya menggunakan ekosistem Google. Karena memang saya mengatasi keterbatasan budgeting sekolah, di mana walaupun saya lihat semalam itu Zoom sudah memangkas $60 kalau nggak salah untuk paket basic hanya $15 per host ya, per month, per bulan. Tapi saya selama masih bisa menggunakan Google Meeting dan ternyata siswa juga
Karena memang kebetulan anak kami anak middle high gitu ya. Jadi masalah kuota sepertinya bukan lagi masalah di sekolah kami. Karena menggunakan WiFi, cuman memang kendalanya kalau kadang tidak stabil, tinggal dimatikan fitur videonya sehingga tinggal ada voice-nya saja. Nah, walaupun memang tidak dianjurkan skenario full KBM pakai Google Meeting ya. Cuman saya di sini berbagi sedikit tips supaya KBM-nya itu bisa di-blend gitu loh. Antara offline, kalau offline semi online saya pakai Telegram dengan gaya websys yang saya adopsi. Ada video notes, ada audio notes ya. Ada juga fitur quiz terupdate yang ada lambang lampunya, itu juga hebat itu. Anak-anak pada suka dengan feedback-nya. Itu sesuatu yang bisa membuat kita dikangeni oleh siswa ya, dikangeni anak. Karena kalau di sekolah saya selalu saya yang membawa pembaharuan gitu. Ada sesuatu yang new kalau saya tampil. Itu pun yang membuat saya selalu apalagi ya yang saya harus pelajari gitu. Sehingga ada sesuatu yang anak dapat dari saya, nggak cuma itu aja. Jadi tidak monoton. Karena memang kadang semakin tinggi ilmu seorang ya semakin sedikit tools yang dia pakai. Karena nanti kuncinya adalah di skenario pembelajarannya yang menyenangkan dan meaningful atau deep learning tadi yang oleh Bu Cici sampaikan di awal. Jadi mungkin itu saja Mas James, sharing saya kali ini lebih ke teknis karena saya memang lagi fokusnya ke situ, mengupdate sekaligus juga memprovide kebutuhan sekolah karena memang semua ada di saya, update dan sebagainya. Sekolah kami sekolah kecil, jadi tidak banyak SDM, jadi banyak double job lah. Saya juga merangkap macam-macam gitu. Wakil kepala sekolah juga, bidang IT juga, guru bahasa Inggris juga, dan sebagainya. Jadi saya harus menyiapkan yang terbaik buat sekolah, terutama di masa pandemi ini, sehingga pembelajarannya tidak monoton, menyenangkan, dan penuh dengan kejutan. Itu sih yang saya suka, penuh dengan kejutan, hal yang pembaharuan dan update seperti itu. Oke. Itu Mas James. Baik, terima kasih Pak Adin. Pak, saya mumpung ini ada pertanyaan yang baru masuk, mungkin bisa dijawab cepat kalau yang ini Pak. Di Google dari Pak Ferry, di Google Meet tuh ada mute all nggak ya Pak, kayak Zoom? Mute-nya masih one by one. Oke, mute-nya one by one ya Pak. Oke, kalau dari Pak Iran sepertinya punya pertanyaan juga. Nanti monggo di chat aja Pak Iran. Nanti saya akan sampaikan juga ke Pak Adin. Nanti pertanyaannya apa? Langsung ya Pak. Terima kasih Pak Adin untuk sharingnya. Di sini yang saya lihat berarti ada 4 poin setidaknya. Yang pertama adalah belajar aplikasi itu investasi. Kalau kata Pak Adin, perlu keluar waktu belajar, perlu sosialisasi kepada murid, tapi kalau optimal itu ada hasil yang bisa dipetik. Lalu pengalaman pribadi penggunaan Google Meet tadi juga sudah di-share gitu ya. Dari awal sekali Bapak pakai yang sebelum pandemi sampai sekarang banyak perubahannya. Kemudian integrasi Google Meet dengan Google Classroom dan Google Mail ya. Jadi tadi Pak Adin sempat cerita ada integrasi gimana Google Meet-nya masuk di Google Classroom, di Google Mail, bahkan di Google Calendar gitu ya. Jadi salah satu keunggulan dari Google dan juga Apple sebagai korporasi besar itu adalah penggunaan satu aplikasinya itu bisa diintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain. Jadi yang Pak Adin sudah contohkan tadi itu adalah salah satu integrasinya. Lalu di akhir ditutup dengan poin yang cantik sekali, variasi metode mengajar itu sangat penting ya. Jadi sehingga tidak monoton dan muridnya juga menunggu habis ini apalagi ya, seperti itu ya. Jadi sharingnya bagus sekali, Pak Adin. Terima kasih. Lalu di sini ada pertanyaan dari Pak Iran, itu adalah bagaimana mengakali Google Form agar siswa tidak pencontek. Nah, ini pertanyaan ini karena beda topiknya sama yang Pak Adin kasih, saya tampung dulu ya, mungkin nanti buat diskusi di akhir. Lalu meeting di Google Meet bisa sampai berapa orang, kata Pak Ferry. Tadi sampai 250. 250. Ya, oke, per hari ini sih Pak. Dan bisa di-live-kan sampai 100.000 viewers. Oke, per hari ini sih peserta dalam ruangannya adalah 250 maksimal.
tapi bisa di-live-kan sampai 100.000 viewers ya. Berarti Iya, ada extension-nya ya keluar untuk yang betul. video lain. Oke, kalau begitu. Dan satu lagi bisa di-record, cuman harus diaktifkan di Google Admin-nya, diaktifkan bisa merecord meeting. Nanti setelah meeting selesai akan langsung masuk ke Gmail file audionya. Oh, oke. Karena Berarti kita sudah unlimited kan, jadi tidak heeh. usah khawatir dengan koleksi meeting-meeting pembelajaran kita. Itu yang lebih saya suka sih sebetulnya. Oh, oke. Berarti satu lagi poinnya adalah karena menggunakan akun email Google Sekolah, jadi kuotanya tidak dibatasi, storage-nya dan penyimpanan recording-nya jadi enak ya, Pak? Gitu ya. Betul. Oke, sip. Kalau begitu terima kasih Pak Adin. Kalau begitu saya akan sekarang pindah ke narasumber yang selanjutnya. Kebetulan sudah hadir. Nah, di sini saya akan bantu jawab juga untuk Pak Ferry ya Pak. Untuk mode sharing di sharing praktik baik ini, ketika narasumber itu nanti memaparkan sharing, mode pesertanya akan dibuat mute all semua. Kalau Bapak ada pertanyaan, silahkan nanti ketik di chat, atau nanti jika ada satu waktu Pak Ferry butuh untuk berbicara di forum, nanti akan diberikan hak bicaranya, mikrofonnya akan dibuka ya Pak. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pas banget tadi kalau saya lagi lihat-lihat keliling-keliling di ruangan, kalau saya nggak salah lihat, tadi sudah bergabung bersama kita untuk narasumber yang ketiga itu Ibu Nelly Simanjuntak. Nah, saya mau tanya dulu, konfirmasi dulu, Bu Nelly, apakah sudah siap untuk sharing? Apakah betul ingin sharing? Halo Ibu. Halo, Halo Ko Bu James. Nelly. Bu Nelly, saya mau konfirmasi dulu Bu, Ibu jadi sharing untuk sesi hari ini Bu? Saya minggu lalu nggak ikut Ko James. Ya. Tapi sedikit saya berbagi ya Ko James. Oh, tentu boleh. Kalau Boleh ya, gitu, Ko James? boleh. Kalau gitu saya akan introduksi dulu, lalu saya akan berikan spotlight-nya buat Ibu ya. Jadi hari ini Bu Nelly Simanjuntak ya. Jadi saya rasa nggak perlu tanya aslinya orang mana, nama belakangnya sudah sangat jelas gitu ya. Jadi beliau adalah pengajar yang sangat bersemangat dari SMP Budi Mulia Bogor. Jadi yang ini dari Bogor. Beliau kalau saya nggak salah mengajar fisika, ya mengajar IPA ya Bu ya. Lalu hari ini beliau akan berbagi. Saya akan berikan waktunya kepada Ibu Nelly. Saya spotlight dulu videonya sehingga rekan-rekan bisa melihat. Lalu waktunya saya persilahkan Bu. Monggo Bu. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Saya berbagi di sini sedikit. Saya mencoba beberapa praktek ke anak-anak di sekolah kami, yaitu tentang kerja kelompok. Saya sederhana, kalau yang seperti tadi, kalau yang Bapak dan Ibu sudah luar biasa ya, masih sederhana. Tapi kerja kelompok ini masih seperti biasa. Halo Bu Nelly, Hasilnya saya kaget luar biasa. Halo Bu Nelly. Bu, barusan kayaknya koneksi di sana agak terputus-putus Bu. Ya, Mungkin ada kalimat yang boleh diulang Bu, mengenai kerja kelompok ya Bu, berarti ya, mengenai kerja tim ya? Oke. Iya, kerja tim. Nah, dari anak-anak ini luar biasa, mereka saya buat berkelompok, skenario-nya jelas saya buat, hasilnya sangat luar biasa, di luar pikiran saya, karena mereka saya tanya, sudah ada belum guru mata pelajaran membuat seperti ini? Jujur saya ambil dari inspirasi dari Websis yang kita pelajari, dan mereka katakan belum pernah. Nah, setelah itu mereka membuat pembelajaran seperti ini. Mereka berkelompok tentang lapisan bumi,
mereka memahaminya, saya sampaikan, kalian tuh seperti ahli. Coba buat videonya, saya buat satu kelompok itu 9 orang, karena materinya emang luas. Jadi sudah terkumpul hasil kerja kelompoknya sangat-sangat bagus. Itu yang saya dapat waktu mereka saya buat berkelompok. Kok aneh, kok bisa berkelompok lewat online, seperti itu. Dan mereka luar biasa, sangat-sangat antusias untuk belajar. Padahal materinya hanya sekilas saya jelaskan. Seperti itu, Ko James. Oke, Bu, saya akan bantu dengan berbagai macam pendalaman ya, Bu. Di sini saya nangkap berarti ada skenarionya adalah belajar tentang lapisan bumi, ya Bu ya? Iya. Oke. Ibu berarti menerapkan kerja tim, ada satu kelompok isinya Iya. 9 orang, ya Bu? Iya. Boleh diceritain nggak Bu? Jadi Atau saya mungkin membuat kelompok. boleh ditunjukin nggak Bu? Mungkin apakah ada output dari muridnya, atau ada mungkin screenshot interaksinya mereka, atau mungkin ada temuan-temuan apa Bu ketika nerapin kerja tim itu yang Ibu bisa bagi? Kalau saya ada di handphone ya Pak ya, Ko James ya. Jadi yang saya dapat itu mereka membuat videonya, ada gambarnya, bagaimana seperti guru menjelaskan, seperti itu. Padahal yang saya minta sederhana saja, hanya video saja seperti ini, kamu ngomong bicara, tapi intinya saja, misalnya lapisan bumi itu materi pertama, topik pertama itu lapisan atmosfer, kemudian lapisan litosfer, lalu lapisan hidrosfer. Ternyata luar biasa mereka dengan video, dengan mengambil gambar dari internet, mereka tampilkan sangat bagus, dan mereka setelah mereka itu membuat videonya, saya mengetes lewat soal-soal yang mereka presentasikan di situ. Saya dengar dan saya tes lewat soalnya, mereka bisa semua. Oke. Bu, berarti video-videonya itu ada di smartphone ya Bu ya? Ada ya? Nah, barangkali Bu, saya mau minta izin Bu Nelly untuk setelah ini, video-videonya Bu boleh dibagi di grup kelas websis khusus, sehingga nanti kami tergambar tuh, output yang Ibu tadi sebut, wah ternyata nggak nyangka muridnya bisa bikin videonya sampai seperti ini, itu seperti apa ya Bu? Nah, jadi saya sih penasaran tuh, jadi wah videonya kayak apa ya? Nah, nanti tolong di-share di grup Telegram Bu. Mungkin kalau Ibu lagi pegang handphone, boleh dibagi sekarang juga. Saya sambil memberikan rekap ya, mungkin sedikit membantu cerita Bapak Ibu. Jadi untuk sekolah Bu Nelly ini sekarang posisinya juga sekolah yang satu arah, jadi muridnya belum menggunakan iPad. Muridnya menggunakan device yang bebas, bisa smartphone dan bisa laptop. Mungkin salah satu poin yang jadinya mengejutkan adalah karena muridnya belum pakai iPad, muridnya belum pakai device, tapi ternyata output dari multimedianya itu luar biasa. Saya nangkep dari poin Bu Nelly, sepertinya saya dapat konteksnya. Kayaknya ini juga jadi memvalidasi pernyataan bahwa murid itu pada dasarnya kreatif ya. Walaupun belum pegang alat yang canggih, sebetulnya jadinya walaupun belum pegang alat yang canggih, sebetulnya dengan stimulus yang tepat, itu murid akan sangat berusaha untuk bikin sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi kami akan tunggu Bu, kalau boleh secepat mungkin nanti di-share di kelas websis khusus, dikirim mungkin link YouTube-nya atau dikirim videonya. Jadi nanti kami bisa lihat, lalu nanti saya akan jahit juga di videonya Ibu waktu sharing, sehingga nanti pemirsanya bisa lihat, oh ini ya video yang dimaksud Bu Nelly. Seperti itu ya Bu? Oke. Terima kasih Bu Nelly untuk sharing-nya. Jadi beliau juga sudah sharing poin yang paling bagus itu dari Bu Nelly berarti adalah mungkin sekedar mengingatkan juga ke kita semua ya, bahwa murid itu pada dasarnya memang kreatif dan dahsyat ya, asalkan diarahkan dengan tepat meskipun belum pegang alat,
Jadi ini menginspirasi sekali nih buat guru-guru yang mungkin sekolahnya masih satu arah, apalagi yang dua arah ya, setelah tahu bahwa muridnya pegang alat yang canggih, tentunya pasti bisa lebih semangat nih untuk meracik stimulus yang terbaik. Ya. Nah, di percakapan di chat juga Pak Adin sudah sempat menjawab pertanyaan dari Pak Iran mengenai bagaimana sih menyiasati supaya murid tidak mencontek saat eh, saat menggunakan Google Form gitu ya. Nah ini udah dijawab duluan, bagus sekali jawabannya. Mungkin sambil nunggu transisi ke sesi selanjutnya, kalau gitu kita bahas dulu ya. Jadi Bapak Ibu silakan lihat di chat. Ada pertanyaan dari Pak Iran tentang bagaimana supaya murid tidak mencontek pakai Google Form. Pak Adin di sini menjawab, agar tidak menyontek, soal yang dibuat dengan Google Form, jangan sampai soal yang bisa dijawab dengan mudah alias di-googling selesai dijawab. Betul ya Pak Adin ya? Ya, Tapi, betul. tapi bagaimana membuat soalnya adalah soal yang higher order thinking, jadi soal HOTS kalau istilahnya disingkat, supaya murid-murid itu perlu merumuskan dahulu pengetahuannya menjadi sebuah jawaban yang untuk menjawab HOTS tadi. Nah, lalu agar tidak cepat-cepatan submit, maka biasanya Pak Adin akan buat bagian-bagian dalam membuat bagian-bagian, dan setiap bagian itu dibuatkan tokennya yang akan diberikan saat waktunya terpenuhi. Jadi benar-benar ada time control dari guru ya, Pak ya. Nah, ini berarti ada 2 siasat nih yang dilakukan. Biasanya betul sih, ada variabel murid pengen cepat selesai duluan. Padahal jangan-jangan cepatnya ngasal, atau yang penting selesai. Jadi, bagaimana guru juga punya rem atau punya tali ya, kalau ibaratkan kuda berpacu dengan sangat cepat. Saya mungkin mau cerita sedikit soal kuda pacu, Bapak Ibu. Kuda pacu itu justru saking kompetitif, kadang tidak tahu harus tahan-tahan, bahkan banyak kejadian kakinya patah atau terlalu lelah gitu. Jadi bagaimana guru juga punya siasat untuk menahan pacunya itu ya, itu juga adalah siasat yang dilakukan oleh Pak Adin ya Pak, menggunakan token sehingga murid itu juga tidak terlalu ngebut ngasal. Terima kasih Pak Adin, jawabannya bagus sekali. Saya mau nambahkan juga satu jawaban lagi sebetulnya. Selain menggunakan Google Form, kalau kita bicara sekarang kan sebetulnya topiknya adalah supaya siswa tidak mencontek bagaimana sih, gitu kan. Nah, kalau menggunakan Google Form, jawaban Pak Adin itu adalah jawaban yang menurut saya sudah full score. Itu sudah jawaban yang sangat bagus. Tapi sebetulnya untuk mencegah murid mencontek, Bapak Ibu selain membuat soal HOTS, bisa juga membuat penugasan yang sifatnya tugas mandiri atau membuat sebuah karya yang ditekankan nilai orisinil adalah kuncinya. Jadi bagaimana tadi Bu Cici meminta murid membuat video tentang kegiatan sehari-harinya selama corona, bagaimana Bu Nelly meminta murid membuat video penjelasan tentang lapisan bumi. Sebetulnya itu adalah bentuk tugas mandiri yang jadinya sulit untuk dicontek. Karena pengetahuan atau informasinya sama. Di mana-mana ya ada stratosfer gitu ya. Siapapun yang membuat video lapisan bumi ada litosfer. Tapi bagaimana penyajiannya itu yang jadinya berbeda. Dan di situ ada bobot nilai untuk aspek orisinalitas dan aspek-aspek yang lain. Misalnya aspek komunikasi, ada aspek kreativitas, ada hal lainnya yang dinilai juga. Nah, bentuk tugas seperti itu, Pak Iran, itu yang sangat direkomendasikan untuk momen belajar mandiri. Jadi, semoga nanti kalau Bapak Ibu mau pakai Google Form, kebayang bahwa bisa disiasati, atau kalau nggak pakai Google Form juga kebayang bahwa yang tugas mandiri itu yang juga bentuk ideal untuk mencegah murid mencontek. Gitu ya. Terima kasih Pak Adin untuk jawabannya. Lalu ada yang memberikan salam juga. Pak Hamid juga di tengah nyetir masih bisa ngetik. Oh, seneng nih nyimak guru-guru hebat gitu ya. Hati-hati ya Pak di perjalanan.
Lalu ada salam juga dari Bapak Ibu guru untuk Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Saya senang di sini interaksinya sangat cair ya, sangat hangat. Nah, sekarang 3 guru itu sudah memberikan sharing, 3 narasumber yang terdaftar. Saya masih punya waktu, saya masih punya slot untuk 1 pembicara lagi. Jadi saya akan buka kesempatannya kepada Bapak dan Ibu siapapun yang ingin melakukan sharing praktik baik, tidak dibatasi mengenai apapun. Kalau ada, saya akan berikan waktunya. Sembari menunggu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk coba masuk ke kelas websis khusus. Jadi ini ada kiriman dari Bu Nelly. Di sini ada 2 buah video. Ini adalah output video yang dibicarakan di sesi 3 ya, di sesi Bu Nelly gitu ya. Terima kasih ya Bu, ada 2 video. Ukurannya agak besar, tapi nanti untungnya sudah dikompres ke Telegram, jadi ukurannya sih bisa disimak tanpa harus download semua. Lalu nanti Bapak dan Ibu, kalau ada yang misalnya mau bertanya-tanya lagi tentang skenarionya kepada narasumber, itu silahkan ya. Seperti itu. Nah, saya akan balik lagi. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin coba berbagi? Jadi ini istilahnya berbagi dadakan ya. Oke, belum ada. Itu Pak Ferry angkat tangan tadi. Pak Ferry angkat tangan ya? Saya coba cek Pak Ferry. Iya. Pak Ferry, oh angkat tangannya angkat tangan ini ya Pak, angkat tangan fisik ya? Ya, Oke, baik. Mas Pak Jem, Ferry, ya saya mau tanya aja sama Mas Jem nih. boleh Pak. Kita kan untuk virtual background itu kan sudah kita aktifkan, cuma kadang-kadang gambarnya itu ya seperti ini masih kurang jelas gitu. Sedangkan green screen-nya sudah kita nonaktifkan. Itu apa Pak Mas Jem ya? Kenapa ya? Oke, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan yang teknis. Pak Ferry, saya boleh tahu sekarang Bapak menggunakan iPad atau laptop, Pak? Sekarang sudah ganti ke iPad-nya. Tadi oke. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Saya mungkin sambil menunggu siapa tahu ada yang mau inisiasi sharing, saya sambil memberikan informasi tentang virtual background. Jadi seperti yang sudah dialami Bapak Ibu semua, bahwa ketika meeting kita bisa saja membuat background-nya jadi ada virtual background. Nah, virtual background sendiri sebetulnya itu selain menjadi kosmetik atau dekorasi, itu bisa menjadi bagian dari skenario KBM atau bagian dari skenario event. Kalau Bapak Ibu misalnya bikin sosialisasi orang tua atau bikin seminar seperti itu ya. Nah, untuk virtual background, apabila menggunakan iPad, sebetulnya Bapak dan Ibu bisa dengan mudahnya tuh. Saya bilang dengan mudahnya, mengapa demikian? Karena begitu pilih gambarnya, belakangnya akan langsung menyesuaikan seperti yang ada di layar Pak Ferry. Bapak Ibu guru bisa lihat ya, ada tulisan raker virtual, muker, musyawarah kerja virtual. Nah, itu menggunakan iPad. Pertanyaan dari Pak Ferry adalah, mengapa ya di belakangnya kok bisa tiba-tiba agak kurang sempurna seperti itu? Nah, Pak, mengenai ketidaksempurnaannya virtual background itu sebetulnya karena virtual background itu pada dasarnya adalah mengganti tampilan layar belakang dengan gambar. Ada dua frame seperti itu. Nah, untuk bisa ideal, sebetulnya latar belakangnya itu perlu menggunakan latar belakang hijau. Jadi, justru Pak,
dengan mengaktifkan green screen itu jadi bisa lebih optimal. Tapi konsekuensinya adalah Bapak Ibu harus setup layar hijau di belakang punggung. Jadi sebetulnya justru kalau pertanyaan Pak Ferry adalah bagaimana membuat virtual background-nya menjadi lebih stabil atau lebih berkualitas adalah dengan menambahkan layar hijau di punggung Bapak. Nah, menu ini kalau menu menggunakan virtual background di iPad itu bisa, di laptop itu tidak langsung bisa Bapak Ibu. Jadi kalau mau mencoba mengganti virtual background di laptop, itu hasilnya pasti malah semua wajah kita juga jadi keganti gitu. Karena dia nggak berhasil membaca mana layar hijaunya. Kalau di iPad, Bapak Ibu bisa leluasa. Kalau di smartphone, setahu saya itu tergantung smartphone-nya. Karena untuk mengaktifkan virtual background ini juga selain software itu butuh hardware-nya, butuh perangkat yang ada di smartphone-nya atau di alatnya. Jadi sangat bergantung sekali dengan resource yang dimiliki. Seperti itu, Pak. Jadi seperti itu ya, Pak Mas Ferry. Jem. Ya. Ya. Ada tambahan lagi pertanyaan saya, Mas Jem. Monggo, Pak. Tadi kita si Albin ini kan muker ya. Dan kebetulan saya sebagai host itu ada di iPad saya dapat gangguan begini. Jadi saya buka partisipan ini, jadi screen-nya nggak bisa digerak-gerakan sama sekali. Jadi nggak bisa diganti sama sekali udah. Jadi yang tampil itu hanya partisipan aja. Yang lain udah nggak bisa digerakkan lagi. Itu kenapa ya Mas Im? Saya belum tergambar situasinya, Pak. Bapak sebagai host, ya. Lalu tidak bisa diapa-apain itu berarti tidak bisa bergerak, tidak bisa ada aktivitas kecuali hanya melihat aja ya, Pak? Ya, hanya ini aja, partisipan aja yang bisa. Partisipan kita bisa klik bisa, yang lain leave, mute, video, share konten dan more itu nggak bisa aktif ya. Baik. Partisipan baik. aja. Ya, baik. Saya tahu jawabannya, Pak. Untuk itu, sepertinya secara tidak sengaja Bapak memindahkan hak menjadi host-nya ke pihak yang lain. Karena tampilan yang Bapak alami itu adalah tampilan kalau Bapak jadi peserta saja. Jadi nggak bisa mute, nggak bisa leave meeting itu bisa setahu saya. Nggak bisa kick dari meeting, nggak bisa ngapa-ngapain, itu adalah kondisi yang dialami oleh peserta. Saya curiga mungkin tidak sengaja hak host-nya tertekan atau terpindah ke teman yang lain karena oper host itu pilihannya mepet atau dekat dengan menu-menu yang lain. Dengan spotlight sama dengan stop video itu dia bersebelahan. Saya curiga sih tertekan ya, Pak. Tapi nanti mungkin ini bisa lewat Japri, nanti kita bisa ngobrol lagi ya, Pak, mengenai situasi itu kalau Bapak nemuin lagi. Kalau nanti nemuin lagi, tolong melapor ya, Pak. Nanti kami bisa cari tahu kenapa. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Nah, baik. Jadi selamat bergabung Bu Tiwi ya. Jadi ternyata Bu Tiwi salah lihat jam di sesi. Saya pertama-tama mau mohon maaf juga Bapak Ibu terkait dengan adanya berbagai macam penyesuaian. Jadi waktu untuk belajar itu selama 3 minggu terakhir itu ada berbagai penyesuaian juga ya. Jadi ada pindah jam karena tabrakan dengan hari buruh dan ada dengan libur-libur tanggal merah yang lain. Per minggu depan itu waktunya sudah akan kembali ke jam yang semula di pukul 4 sore dan sharingnya itu di hari Jumat pukul 2 siang. Apabila ada masukan dan berbagai macam input, kami tentunya sangat menunggu ya nanti mengenai pelaksanaan jamnya juga, waktu pelaksanaan sesinya. Ya, oke. Setelah pemaparan barusan menjawab pertanyaan Pak Ferry, apakah dari Bapak Ibu ada yang sudah kepikiran mau sharing? Kita masih punya efektif waktu sekitar efektif waktunya itu 15 sampai 20 menit ya di luar closing. Ada? Pak Hamid. Pak Hamid mau sharing nih, Pak.
Oh, boleh. Oke. Sharingnya berarti sambil nyetir ya. Wah, waduh, ini saya deg-degan nih. Tapi saya lihat Pak Hamid harusnya sudah siap-siap gitu, udah pede lah ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Sambil nyetir bisa ya Pak? Cuman saya nanti mungkin dibantu, tapi video-videonya atau modelnya di-share di Telegram aja ya. Boleh Pak, boleh. Saya izin spotlight video Bapak sehingga jadi besar. Dan teman-teman bisa lihat bahwa Bapak betul-betul lagi nyetir ya, Pak. Siap. Nggak apa. Oke. Assalamualaikum. Oke, Pak Hamid, waalaikumsalam Pak. Pak, mungkin saya introduksi dulu ya Pak, biar Bapak jadinya di teman-teman kenal Bapak dulu. Bapak Ibu, di sini kita hari ini hadir, ada juga bersama kita Pak Hamid. Pak Hamid ini adalah Wakil Kepala Sekolah di SMP Islam Al-Azhar 1. Beliau ini adalah bagian dari tim pemimpin juga, jadi kepala program di SMP Alpus. Sebagai informasi Bapak Ibu, Alpus itu adalah di SMP ya, SMP Islam Al-Azhar 1 adalah sekolah pertama. Jadi dari semua sekolah website adalah sekolah pertama, jadi pionir yang jalan dan berinovasi dengan menggunakan Smart Classroom. Jadi sudah mulainya dari tahun 2015. Jadi bayangkan sudah 5 tahun mulai berinovasi dengan one-to-one device, menggunakan mobile technology, menggunakan iPad pada masanya belum terlalu enak. Saya bilang belum terlalu enak karena belum semewah sekarang. Jadi tentu banyak hal yang bisa dibagi oleh Pak Hamid. Saya akan berikan waktunya ke Pak Hamid. Silahkan Bapak. Oke, makasih Mas James ya, atau biasa dipanggilnya Kok James. Mas aja nggak apa-apa Pak. Iya. Baik, makasih juga yang sudah ngingetin untuk menepit. Tapi nggak apa-apa, ini lagi macet kok. Nggak begitu padat. Saya cuman tertarik ya, memang akhir-akhir ini ada model kayak semacam kelelahan kita belajar dari rumah atau PJJ, Bapak Ibu Guru. Nah, mungkin kami sedang coba mengembangkan metode pembelajaran ya. Salah satunya adalah mungkin Mas Jem juga tahu tentang flip classroom. Flip classroom itu hal yang menarik dalam proses pembelajaran ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya zaman dulu sudah diterapkan, cuman dengan model dan metode yang berbeda pada saat ini. Nah, kalau dulu model yang biasanya guru memberikan pengetahuan itu di dalam kelas, kemudian murid diminta untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu hal. Sehingga kadang-kadang waktunya habis digunakan oleh murid dan tugas belum selesai, akhirnya itu dijadikan PR. Dan itu kebayang kalau beberapa guru melakukan itu semua, maka terjadilah penumpukan pekerjaan rumah. Nah, dengan teknologi sebetulnya lebih bisa ditanggulangi, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini belajar di rumah. Caranya dengan flip itu artinya membalik Bapak Ibu. Jadi membaliknya bagaimana? Bapak Ibu menerangkan dulu, cuman bukan di dalam kelas gitu. Nah, kalau dulu menerangkannya mungkin anak coba baca di rumah, nanti kita diskusi. Nah, itu cara yang dulu. Kalau sekarang dengan model membuat video pembelajaran, itu bisa sangat digunakan oleh anak-anak. Apalagi kalau videonya mungkin dibuat menarik, luar biasa, sehingga begitu video itu diberikan ke anak untuk dipelajari. Karena kenapa? Karena tidak semua konsep pembelajaran itu seperti tadi yang teman Bapak Ibu Guru berbagi di pembicara yang ketiga, saya lupa ya, dia buat anak membuat, nah kadang-kadang di matematik contohnya, itu konsep jadi agak sulit kalau memberikan penugasan ke anak membuat video gitu. Nah, saya juga mengantisipasi beberapa mata pelajaran yang memang sulit sekali anak karena memang konsep yang ditanamkan, seperti konsep kayak matematik atau IPA misalnya. Nah, dengan membuat video, kemudian anak dibuat tertarik, besok kita akan diskusi tentang ini, kamu bisa lihat videonya, kemudian apa yang akan
kamu tanyakan di dalam video tolong disimpan dulu dan besok kita akan diskusikan. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena pertama, emang anak-anak kita anak-anak yang melihatnya virtual, melihat dengan konkret, dengan jelas. Kemudian yang kedua, diskusi itu tidak lagi pasif gitu. Guru harus nanya, apa yang kamu ini diam, bahkan dipancing. Nah, karena anak-anak generasi ini luar biasa, begitu dikasih video, mereka akan banyak diskusi, sehingga diskusinya menjadi mengalir dan enak untuk dibahas. Apalagi kalau videonya memang sangat baik dibuat oleh gurunya. Saya katakan sangat baik, artinya bukan berat ya, artinya memang butuh proses, butuh bicara, bahkan saya pribadi pun yang sudah lama, untuk buat video ngomong itu butuh 5 kali bikin video baru lancar ngomongnya. Bikin animasi yang kesannya menarik tuh baru ketemu kliknya itu bisa sampai 10-15 kali bikin video pembelajarannya. Jadi memang kita harus coba terus video-video itu sampai menarik. Bahkan mungkin di awal-awal diketawain sama guru lain, sama anak lain. Itu hal yang biasa dalam buat video. Tapi ketika Bapak Ibu sudah buat dari 5-10 kali video pembelajaran, itu tertantang. Kenapa? Karena itu mengasah anak untuk hal memahami konsep, bahkan sampai ketika dia mau nggak ngerti akan buka lagi videonya. Bahkan sampai anaknya sudah SMA pun dia simpan video itu karena video itu membekas banget buat dia untuk belajar. Nah, itu yang berbagi sama saya. Sebenarnya saya bisa membagikan video saya, cuman dalam nyupir nanti saya share video-video pembelajaran Flip Classroom saya dan juga beberapa hal tentang mengetahui tentang Flip Classroom. Itu Mas Kojem. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hamid. Ini poinnya sangat bagus sekali Pak. Saya mungkin bantu juga ada sharing video terbaru Pak Hamid ya. Kalau tadi Pak Hamid sempat cerita perjalanan Bapak Ibu mungkin tadi dengar ada kalimat dari Pak Hamid bahwa Pak Hamid juga awalnya tidak terbiasa bikin video. Harus 4-5 kali bikin video baru oke gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat ini adalah output terakhir video Pak Hamid. Pak Hamid ini selain membuat video pembelajaran, juga kerap kali membuat video motivasi. Jadi baik untuk internal di sekolah, juga untuk rekan-rekan guru di luar sana yang mungkin Pak Hamid juga tidak kenal langsung. Jadi saya follow Instagram Pak Hamid itu Ustadz Matematika ya. Jadi brandingnya sudah cukup punya traksi. Kalau nanti Bapak Ibu tertarik lihat juga, saya share salah satu video Bapak. Saya izin ya Pak Hamid. Ini video tentang kemarin ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Di situ kalau dilihat Pak Hamid juga membuat video yang betul-betul orisinil. Jadi betul-betul lihat di awal ada secara teknis ada logo pembukanya, kemudian menggunakan teknik di sini ada menggunakan green screen dengan pakaian yang rapi. Setupnya sedemikian sistematis, itu bukan hasil belajar sekejap. Tentunya dari proses ya Pak Hamid ya. Jadi saya ingat juga Pak Hamid itu kalau kemana-mana sekarang bawa kamera secara dedicated. Memang beliau mempersenjatai diri. Dan satu hal yang ini mumpung sekali Bapak Ibu di sini juga banyak yang ada di jajaran pemimpin. Salah satu hal yang dikerjakan oleh Pak Hamid ini adalah menunjukkan diri menjadi role model. Jadi Pak Hamid adalah figur yang selalu digandeng oleh Websis ketika kami ingin menceritakan sosok role model itu harus seperti apa. Jadi tentunya nanti Bapak Ibu sangat bebas untuk berinteraksi dengan Pak Hamid. Beliau itu sangat senang berbagi. Tentunya nanti akan ada kesempatan-kesempatan di mana Pak Hamid akan unjuk gigi juga mengenai portofolio-portofolionya, khususnya Flip Learning ya Pak, tadi yang nanti akan dibagikan juga. Siap. Terima kasih banyak Pak Hamid. Saya senang sekali Pak Hamid ada kesempatan berbagi. Kalau saya lihat dari kondisinya ini benar-benar mobile atau mobil ya Pak, mobil sharing ya. Jadi saya sharing di mobil. Terima kasih banyak Pak Hamid. Itu Bapak Ibu mengenai sharing yang keempat dari pembicara kita Pak Hamid. Lalu saya akan ulang sedikit poin dari Pak Hamid. Saya akan rekap bahwa poin Pak Hamid adalah sekarang ini kita sedang menghadapi situasi
mungkin lelah video conference, atau istilahnya kalau menggunakan Zoom adalah Zoom fatigue ya bahasa Inggrisnya ya. Atau kalau pakai Google Meet ya Google Meet fatigue gitu, alias pokoknya fatigue itu kecapean. Jadi bagaimana flip learning itu menjadi senjata untuk mencegah terjadinya kecapean, dan dalam hal ini spesifiknya adalah Bapak Ibu perlu membuat konten yang menggugah murid untuk berdiskusi. Jadi pembelajarannya, penerangannya di awal, kemudian ada diskusi yang lekat, ada diskusi yang intens dengan guru kemudian. Tentunya metodenya bisa campur-campur. Jadi flip learning ini adalah senjata yang senjata yang sangat efektif ya untuk kita bisa belajar dan mengajar dari rumah di era pandemi ini. Semoga nanti Bapak Ibu terinspirasi khususnya setelah lihat kontennya Pak Hamid ya. Jadi terima kasih banyak Pak Hamid. Nah, jadi kita sudah dapat 4 sharing Bapak Ibu di hari ini. Terima kasih sekali kepada semua pembicara. Saya lihat di sini tadi juga ada yang berusaha untuk masuk kembali ke ruangan setelah terputus, saking semangatnya. Terima kasih sekali sudah semangat dari awal hingga akhir. Kemudian untuk setiap untuk setiap sesi hari ini itu tersedia rekamannya Bapak Ibu. Nanti ada Bu Tiwi akan ada rekaman sharingnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Itu juga akan dikirimkan secara berkala. Dan jangan lupa untuk setiap minggunya di hari Jumat, Bapak Ibu akan punya kesempatan untuk sharing. Jadi kami sangat menghimbau selama seminggu ketika Bapak Ibu implementasi dan berinovasi, silakan catat dan kumpulkan semua praktik baik yang Bapak Ibu alami dan bisa dibagikan di forum ini. Saya sangat menantikan nanti ada Bapak dan Ibu guru yang lain yang juga mungkin sekarang belum punya kesempatan untuk sharing, bisa ikutan sharing di kemudian hari. Dari saya adalah itu untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu untuk kehadirannya di sesi hari ini. Apabila masih punya pertanyaan mengenai teknis atau mengenai pedagogi dari semua yang dibagikan oleh narasumber, silakan ditanyakan di grup di kelas websis khusus. Forum itu memang diberikan haknya kepada Bapak dan Ibu untuk berkomunikasi. Tentunya kami juga akan sesekali menjawab secara langsung untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung kami jawab. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa depan. Selasa itu nanti kita akan membicarakan skenario gamification atau bagaimana mengemas pembelajaran menggunakan kaidah-kaidah permainan. Jadi itu tidak sama seperti menggunakan kuis yang dikemas sebagai permainan. Jadi ada beberapa perbedaannya. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan Kahoot, dengan Quizizz gitu ya, yang sangat sangat familiar. Tapi yang dinamakan gamification tidak hanya sekedar itu. Ada skenario yang nanti Bapak Ibu bisa rancang, bisa buat itu membuat murid seolah-olah sedang bermain game. Jadi kita akan simak di hari Selasa, Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan, sesi pekan depan itu sangat seru. Nanti akan ada sesi juga di mana Bapak Ibu punya experiential learning atau mengalami sendiri skenario seperti bermain game. Kita akan ketemu di pekan depan. Semoga tetap semangat, semoga tetap sehat. Terakhir, saya mau mengajak Bapak dan Ibu foto bersama. Jadi silahkan mengaktifkan kamera. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu foto. Hari ini adalah sharing paling ramai kita ya. Ini ada 45 orang. Biasanya rata-ratanya adalah 20-30. Jadi hari ini sangat seru sekali. Saya juga lihat ada yang baru bergabung dari Torik bin Ziyad. Ada Pak Arya. Halo Pak, kebagian sesi fotonya ya Pak. Pas sekali. Baru rampung dengan agendanya ya Pak. Dan ada Bu Dwi juga dari SD17. Tidak apa-apa ya Pak, nanti rekamannya akan disusulkan. Yang penting dapat fotonya dulu Bapak Ibu. Oke, saya akan ajak foto karena ada 2 halaman, jadi saya izin untuk nanti melakukan fotonya lebih dari 1 kali. Untuk Pak Hamid, hati-hati ya Pak. Kalau nggak kebagian lihat sini juga nggak apa-apa Pak, yang penting lihat depan, gitu ya Pak. Oke, saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jegrek. Oke, sekali lagi untuk layar kedua. Wah, udah tampil juga.
Saya juga lihat tadi ada Pak Kustara ya dari Cikarang. Wah, yang dari Cikarang juga sudah hadir di sini. Selamat datang Bapak. Ayo kita ke bagian foto Pak. Ayo foto sama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita foto. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, ganti deh. 3, jegrek. Mantap. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga sehat selalu, semoga tetap semangat. Amin, amin, amin. Selamat berinovasi dan selamat menunggu berbuka ya. Selamat ngabuburit dan selamat Terima kasih istirahat Bapak semua Ibu. sharingnya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Mas James dan teman-teman Terima kasih Mas semua. James. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Dadah. Dadah. Terima kasih Bapak Ibu. Bus, gaya banget Pak Hamid pakai naik mobil. Hati bos. Hati-hati ya Pak. Selamat sampai Hati Pak, tujuan ntar nggak ada Pak. ngasih materi lagi. Baru ngasih materi kemarin. Selamat sampai tujuan ya Pak. Iya.